Di panggung terbesar sepak bola klub Eropa, ada satu cerita yang tak bisa diabaikan. Ketika 5 dari 6 wakil Inggris berhasil langsung lolos ke babak 16 besar Liga Champions tanpa perlu playoff di tengah kompetisi yang semakin brutal dan tak kenal ampun. Arsenal, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea, dan Manchester City. Mereka bukan hanya peserta, mereka adalah bukti dominasi sepak bola Inggris di era modern. Lalu bagaimana mereka bisa mencapai ini? Apa rahasia superioritas mereka dibanding klub-klub raksasa dari Spanyol, Jerman, ataupun Italia? Inilah kisah dominasi Premier League yang tertulis di buku sejarah Liga Champions musim ini. Musim 2025-2026 menjadi saksi baru dominasi Premier League di Liga Champions. Dari 6 wakil Inggris di fase grup, 5 klub berhasil langsung lolos ke babak 16 besar tanpa mesti melalui jalur playoff. Hanya satu klub Inggris yang belum otomatis lolos, yakni Newcastle United, yang masih harus berjuang melalui jalur playoff untuk mengamankan tempat di 16 besar. Dalam format baru UEFA Champions League, hanya 8 klub dari seluruh Eropa yang lolos langsung ke babak 16 besar dari total 32 peserta. Dan 5 diantaranya berasal dari satu liga domestik, yakni Premier League. Dominasi ini bukan angka statistik semata, tetapi simbol superioritas sepak bola Inggris di pentas Eropa saat ini. Premier League tidak cuma mengirimkan wakil mereka, tetapi wakil yang kuat, konsisten, dan kompetitif. Kelompok yang mampu meraih poin tinggi di laga uji tandang dan pertandingan yang rumit. Hasil ini juga menunjukkan bahwa klub-klub Inggris mampu mempertahankan ritme tinggi di liga domestik dan kompetisi Eropa secara bersamaan. Sesuatu yang selama beberapa musim sebelumnya selalu menjadi tantangan besar. Salah satu bukti terbesar dominasi ini adalah Arsenal, yang berhasil menyelesaikan fase grup dengan rekor 8 kemenangan mereka dari 8 pertandingan. Pencapaian jarang terjadi di era modern Liga Champions. Arsenal bukan hanya lolos, mereka memimpin klasemen fase grup, menunjukkan stabilitas, kedalaman skuad, dan mental juara yang makin matang. Dan berikut analisis keunggulan klub Inggris dibandingkan klub lainnya. Yang pertama, kedalaman skuad yang luar biasa. Wakil Inggris memiliki skuad yang tidak hanya penuh dengan bintang, tetapi juga pemain pelapis berkualitas yang siap tampil di berbagai kompetisi tanpa kehilangan ritme. Lalu yang kedua, intensitas tinggi dan tekanan terus-menerus. Premier League dikenal sebagai liga dengan tempo permainan paling intens di dunia. Ini membuat klub-klub Inggris pun lebih siap menghadapi pertandingan dengan tekanan tinggi di Liga Champions, terutama saat menghadapi masalah fisik dan taktikal dari lawan Eropa. Lalu yang ketiga, konsistensi kemenangan. Kelima klub Inggris itu pun menunjukkan konsistensi hasil yang positif, baik di home maupun away, mengatasi lawan dari berbagai liga Eropa yang mencoba main taktis defensif ataupun serangan balik. Beberapa liga top Eropa seperti La Liga, Serie A, dan Bundesliga telah mengirimkan klub-klub besar mereka ke kompetisi tersebut. Namun hanya sedikit dari mereka yang lolos langsung ke babak 16 besar pada musim 2025-2026 ini. Seperti dari Spanyol, memiliki wakil seperti Barcelona dan Real Madrid. Italia tetap mengirim beberapa klub kuat. Bundesliga stabil dengan Bayern Munchen dan Dortmund. Namun Premier League memiliki 5 wakil di 8 besar, lebih banyak dibandingkan liga lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kompetisi di liga domestik Inggris membuat tim-timnya pun lebih kuat secara fisik dan taktis, serta lebih siap menghadapi variasi gaya permainan Eropa dibandingkan beberapa liga pesaing.
Setiap klub Inggris memiliki cerita tersendiri dalam perjalanan mereka di fase grup Champions, seperti Arsenal, rekor sempurna dan memimpin grup. Liverpool, konsisten menang di laga penting. Tottenham Hotspur, kebangkitan pasca perubahan manajerial. Chelsea, skuad mudanya yang tumbuh signifikan. Dan Manchester City, stabilitas taktik dan kedalaman skuad. Para pemain kunci dari klub-klub ini memberikan kontribusi yang besar, baik dari segi gol, assist, maupun kerja tim yang saling melengkapi. Media Eropa secara luas menyoroti fakta bahwa Premier League menguasai langkah awal kompetisi. Dengan banyak analis menyatakan bahwa ingatkan dunia bahwa Inggris punya kedalaman tak tertandingi musim ini. Komentar penggemar dan pakar sepak bola juga mencatatkan bahwa dominasi ini menunjukkan bahwa klub-klub Inggris kini bukan hanya berpartisipasi di Eropa. Mereka menentukan ritme kompetisi. Keunggulan ini juga mempengaruhi peringkat negara di koefisien UEFA, memberi peluang jatah ekstra di musim berikutnya, dan memperkuat posisi Premier League sebagai liga paling kompetitif di Eropa. Dengan kekuatan finansial, eksposur global, dan kualitas manajemen klub yang tinggi, dominasi ini pun diperkirakan akan berlanjut dalam beberapa musim mendatang. Fase 16 besar ini akan mempertemukan klub-klub Inggris dengan laga knockout yang penuh dengan tekanan. Ini akan menjadi ujian nyata apakah dominasi fase grup ini pun bisa berlanjut hingga ke babak final. Dan menjawab pertanyaan besar, bisakah Premier League memenangi Liga Champions musim ini? Dominasi 5 klub Inggris dalam fase Liga Champions tak hanya tentang statistik. Ini adalah simbol era baru sepak bola Eropa, di mana Premier League tidak hanya menjadi pesaing, tetapi menentukan standar kompetisi. Dari Arsenal hingga Manchester City, dari tekanan liga domestik hingga prestasi di Eropa. Cerita ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola modern, konsistensi, kedalaman skuad, dan strategi taktik berkualitas adalah kunci untuk bertahan dan bersinar. Dan ini bukanlah akhir, tapi babak baru dominasi sepak bola Inggris di panggung terbesar Eropa. 5 klub Inggris melangkah mantap ke babak 16 besar Liga Champions, bukan karena keberuntungan, tetapi karena kualitas, kedalaman skuad, dan mental juara. Premier League kembali membuktikan diri sebagai liga paling kompetitif di dunia. Di saat liga lain berjuang mempertahankan dominasi, Inggris justru mengirimkan 5 wakil terbaiknya langsung ke fase gugur. Perjalanan memang belum selesai, tetapi tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Terus ikuti cerita, berita, analisis, dan kisah besar sepak bola dunia hanya di Soccer First ID News. Karena sepak bola adalah cerita, bukan sekedar skor. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccer First ID News.